Kisah Prabu Siliwangi, seorang raja yang tidak terkalahkan. Makam Prabu Siliwangi kerap menjadi bahan pertanyaan masyarakat. Kendati sumber sejarah mengidentifikasi lokasi tersebut, hingga kini memang tidak ada tempat spesifik di mana makam Prabu Siliwangi. Lantaran bentuk fisiknya memang tidak ditemukan. Adapun petunjuk-petunjuk makam Prabu Siliwangi dalam beberapa sumber sejarah memang disebutkan. Masyarakat sebagian besar percaya bahwa Prabu Siliwangi tidak meninggal dunia, melainkan moksa, atau dalam versi lain ngahyang. Kejadian Prabu Siliwangi ngahyang juga masih menjadi perdebatan. Salah satu versi menyebut di hutan Sancang. Versi lainnya menyebut Prabu Siliwangi ngahyang di hutan Pajajar, yang kini menjadi petilasan di Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka. Keberadaan Raja Galuh sebagai tempat ngahyang Sri Baduga Maharaja, karena di tempat ini dulunya memang kerajaan di bawah Pakuan Pajajaran. Raja Galuh menjadi kerajaan penting di bawah Pajajaran, bahkan untuk mengontrol wilayah Cirebon dan sekitarnya. Istana Prabu Siliwangi memerintah dipercaya berada di wilayah Bogor kini. Namun, tempat peristirahatannya, atau petilasannya, berada di Majalengka. Sebuah tempat keramat berdiri di sana, dinamakan Petilasan Prabu Siliwangi. Dari pusat kota Majalengka jaraknya sekitar 21 km. Persisnya di Kampung Pejajar, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka. Masyarakat sekitar percaya di tempat ini Prabu Siliwangi menghilang. Bahkan di tempat ini pula ada makam Prabu Siliwangi. Namun, beberapa naskah menyebutkan bahwa Prabu Siliwangi meninggal dan lokasi makam ada di Rancamaya, Bogor. Disebutkan bahwa Prabu Siliwangi wafat pada 31 Desember 1521 Masehi dan dipusarakan di Rancamaya, Bogor. Informasi ini didapatkan dari naskah lontar Carita Parahyangan, Ratu Jaya Dewata, Seng Muaktaring Rancamaya, yang artinya Ratu Jaya Dewata moksa di Rancamaya. Rancamaya Bogor sekarang ini telah berubah menjadi kompleks perumahan mewah dan lapangan golf. Di sisi lain, Guru Besar Unpad, Profesor Nino Herlina Lubis menyatakan bahwa Prabu Siliwangi bukan moksa, tetapi meninggal dunia. Kemudian jenazahnya diperabukan. Jenazah Prabu Siliwangi diperabukan karena semasa hidupnya menjadi pemeluk agama Hindu. Prasasti batu tulis juga menyebutkan bahwa Prabu Siliwangi meninggal dunia. Fakta sejarah juga menyebutkan bahwa masih ada 5 raja sebelum Pajajaran akhirnya benar-benar runtuh. Dikutip dari buku hitam putih Pajajaran yang ditulis Ferry Taufik El Jakwane, berikut urutan Raja Pajajaran dimulai dari Prabu Siliwangi alias Sri Baduga Maharaja. Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi berkuasa pada tahun 1428 sampai dengan 1521 Masehi, yang kemudian diteruskan Prabu Surawisesa. Prabu Surawisesa sendiri berkuasa tahun 1531 sampai dengan 1535 Masehi. Penerusnya adalah Ratu Dewata yang bertakhta tahun 1535 sampai dengan 1543 Masehi. Penerus berikutnya adalah Ratu Sakti yang bertakhta tahun 1543 sampai dengan 1551 Masehi. Di era inilah kerajaan Pajajaran mengalami masa suram karena pemimpin yang tamak. Namun, berbagai kerawanan, gangguan kriminalitas dan chaos akibat raja yang semena-mena berangsur membaik di kepemimpinan Ratu Nilakendra tahun 1551 sampai dengan 1567 Masehi. Lalu siapa raja terakhir Pajajaran? Dia adalah Raga Mulia atau yang berjuluk Prabu Surya Kencana yang bertakhta pada 1567 sampai dengan 1579 Masehi. Meski disebut dalam era keemasan, Prabu Siliwangi sebenarnya hanya bertakhta selama 39 tahun saja, sebelum digantikan anaknya yakni Prabu Surawisesa. Prabu Surawisesa sendiri menjabat sangat singkat yakni selama 14 tahun.
Begitu juga penerusnya yakni Ratu Dewata yang hanya bertakhta selama 8 tahun. Ratu Sakti juga tercatat hanya bertakhta selama 8 tahun. Kemudian di masa Ratu Nilakendra kondisi kerajaan tidak membaik, justru terjadi kemerosotan dan diserang Kesultanan Banten. Prabu Nilakendra menjabat selama 16 tahun, namun dia meninggal dunia dalam pelarian setelah serangan Kesultanan Banten. Tahta kerajaan kemudian diteruskan oleh Prabu Surya Kencana selama 12 tahun. Setelahnya, kerajaan